Polisi akhirnya menangkap pelaku perampok dan pembunuh pengusaha kerupuk di Palembang. Pelaku diduga melakukan aksi itu karena tersinggung usai diusir saat melamar pekerjaan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Muba mendakwa Direktur Utama PT SMB atas dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan tol Betung Tempino Jambi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 127 miliar rupiah. Sriwijaya FC menepis isu tunggakan yang beredar karena kabar tersebut turut mempersulit upaya mereka mencari sponsor. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari seorang pengusaha kerupuk di Palembang ditemukan tewas setelah menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang diduga melakukan aksi itu karena tersinggung usai diusir saat melamar pekerjaan. Setelah sepekan pengejaran, tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap DS warga pelaju pelaku pembunuhan disertai perampokan seorang pengusaha kerupuk di Palembang. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di Bandung, Jawa Barat. Dari pelaku, polisi menyita senjata tajam, pakaian korban, linggis, serta 2 telepon genggam milik korban. Pemeriksaan mendalam mengungkap motif aksi ini, berawal dari sakit hati karena pelaku diusir saat melamar pekerjaan. Peristiwa bermula ketika DS datang meminta pekerjaan, namun amarah memuncak setelah korban menolaknya. Pelaku yang sehari-hari membawa senjata tajam langsung melukai korban hingga tewas. Setelah itu ia mengambil uang 2 juta rupiah dan 2 ponsel untuk bekal kabur ke Bandung. Tersangka sempat menjumpai korban yang notabene diikuti dengan sebuah pertanyaan untuk menanyakan apakah ada lokak untuk bekerja, namun korban mengatakan tidak ada dan menyampaikan kata-kata jauh-jauh lah. Inilah hal-hal yang mematik daripada emosi. Perbuatan emosi korban. Di samping memang yang bersangkutan sudah menjadikan budaya menggunakan sajam atau senjata tajam sebagai bagian kebiasaan masyarakat kita. Pelaku tercatat sebagai residivis kasus perampokan di sebuah mal di Palembang. Karena perbuatannya, ia terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejari Muba mendakwa Direktur Utama PT SMB atas dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan tol Betung Tempino Jambi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 127 miliar rupiah. Direktur Utama PT SMB AHA menjalani sidang perdana dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan tol Betung Tempino Jambi di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam kondisi masih memakai peralatan medis, ia mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Musi Banyuasin. Terdakwa disebut menguasai dan memanfaatkan tanah negara seluas 1.756,53 hektar tanpa hak guna usaha. Lahan itu digunakan sebagai areal perkebunan PT SMB sejak 2019 hingga 2025 dan menimbulkan kerugian negara sebesar 127 miliar rupiah. Kalau di pasal 2 pasal 3 kan jelas ada kerugian keuangan negara. Kemudian dari pasal 5 pun itu terkait ada gratifikasinya, dan di pasal 9 itu sesuai dengan putusan sebelumnya
mana sudah ada 2 terpidana yang dihukuman terkait pemalsuan surat dalam perkara di Jalan Tol Pelumpang Betung. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi. Catatan bagi kita bersama bahwa dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua kita juga kaget semua pihak, makanya ketika saya tanyakan apakah Pak Haji mengerti, dia tidak mengerti bahwa ini adalah salah satu bentuk yang dikatakan manipulasi atau penyelundupan hukum. Yang penting perkaranya jadi. Nah, lalu yang kedua, sebenarnya perkara ini adalah perkara pembebasan lahan demi kepentingan umum. Sidang tersebut akan dilanjutkan pada pekan depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel memastikan tol Palembang Kayu Agung yang sempat mengalami kerusakan kini kembali layak dilintasi pemudik saat libur Nataru. Pengelola tol juga diminta menyiapkan perlengkapan, antisipasi kemacetan serta perbaikan darurat di sepanjang jalur tersebut. Usai memeriksa, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel memastikan tol Palembang Kayu Agung siap digunakan pemudik pada libur Nataru. Sejumlah titik yang sebelumnya rusak kini telah diperbaiki, meski masih ada pekerjaan minor di beberapa bagian. Kerusakan paling parah berada di kilometer 345 dan 348 yang sementara diberlakukan rekayasa lalu lintas hingga perbaikan tuntas. Polda Sumsel juga meminta pengelola tol menyiapkan perlengkapan antisipasi, mulai dari mobil derek, material perbaikan darurat, hingga petugas siaga untuk menghindari kemacetan dan penanganan mendadak. Baru saja kami dan jajaran bersama Kasat Lantas melaksanakan kegiatan pengecekan di ruas-ruas tol Palembang khususnya yang pertama tadi di kilometer 345 sampai 348 itu sudah ada manajemen rekayasa lalu lintas, yaitu pembangunan jalan tol yang mungkin rusak parah yang sudah dibangun oleh PT Wika. Selama kurang lebih nanti 3 bulan akan ada manajemen rekayasa lalu lintas di arah Lampung ke Palembang. Pas Natal dan Tahun Baru, khususnya Musilada bisa sebagai jalan fungsional. Kemudian jalan alternatifnya masuk ke Karanganyar, Tanah Mas. Itu. Ya sudah bisa 2 jalur, ya dari Musilada sampai Pulau Rimau. Pemeriksaan turut diberlakukan di tol Palembang Betung yang direncanakan dibuka secara fungsional dari Musilandas hingga Pulau Rimau. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengirim bantuan logistik untuk wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Bantuan berupa kebutuhan makanan hingga obat-obatan itu disusun melalui koordinasi lintas Forkopimda agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Forkopimda, BUMN, dan BUMD menghimpun bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera. Bantuan yang disiapkan mencakup sembako, obat-obatan, makanan, pakaian layak pakai, hingga air bersih dengan nilai lebih dari 2,6 miliar rupiah. Sebanyak 23 armada diberangkatkan pada Rabu 3 Desember 2025 melalui jalur darat menuju Medan, sebelum didistribusikan ke sejumlah daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Selain logistik, Sumatera Selatan juga mengirimkan relawan dan tim medis guna memperkuat penanganan di lokasi bencana. Kita minta kepada Forkompimda, kepolisian, Kodam, untuk apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan di sana. Jadi nggak menerka-nerka. Jadi apa yang sudah dibutuhkan, apa yang dibutuhkan di sana, ini yang kita kirim. Kita juga nggak mau kalau sampai di sana ternyata tidak termanfaat kan. Nah ini sudah hasil koordinasi. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menambah bantuan jika kondisi di wilayah terdampak belum menunjukkan perbaikan dalam waktu dekat. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, saudara, pengawasan alur BBM di Sumatera Selatan dilakukan BPH Migas dan Pertamina.
Pemeriksaan dilakukan pada kesiapan terminal, ketahanan stok hingga pelayanan di SPBU untuk memastikan BBM tetap terjaga. BPH Migas bersama Pertamina Patraniaga Sumbaksel menelusuri alur energi di Sumatera Selatan. Dalam 2 hari pengawasan itu, mereka memastikan setiap tetes BBM dari jenis tertentu hingga penugasan mengalir tepat sasaran dan tetap tersedia bagi masyarakat. Setelah dari Integrated Terminal, sebelumnya untuk memeriksa kesiapan fasilitas tangki penyimpanan, ketahanan stok, hingga armada mobil tangki yang bergerak membawa pasokan energi. Pengawasan berlanjut ke sejumlah SPBU di Palembang untuk memastikan layanan tetap tertib, rapi, dan sesuai ketentuan. Kemudian kita akan memonitor, kan Sumatera bagian selatan ini kan MUR 2 ini kan membawahi beberapa provinsi. Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung. Itu yang kita pastikan bahwa stok dalam keadaan aman. Kita memastikan bahwa walaupun ada antrian sebagian sedikit, nggak banyak, tapi stok itu ada. Jadi jangan istilah itu panik buying atau mereka panik nanti membeli dalam jumlah besar, tapi yang jelas kami memastikan bahwa stok ada di SPBU dalam menghadapi Natal. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga denyut distribusi energi dari jalur pipa dan kendaraan pengangkut. Ada komitmen untuk memastikan suplai aman dari hulu hingga tiba di pompa BBM. Pemesanan kami sudah berhitung terkait, kembali lagi untuk Pertalite dan Biosolar itu kan ada alokasi yang diberikan oleh pemerintah. Kami sudah memperhitungkan agar alokasi tersebut dapat pas habis sampai dengan akhir tahun. Jadi kami sudah memperhitungkan untuk Pertalite sendiri akan ada kelonjakan permintaan. Jadi untuk pemesanan untuk Pertalite itu menyesuaikan dengan kondisi traffic di beberapa SPBU. Kemudian yang kami memastikan kembali bahwa kondisi stok untuk Pertamax produk penggantinya selalu tersedia, seperti itu, Pak. Korporasi terus menjaga rantai distribusi tetap andal, mulai dari terminal, perjalanan mobil tangki, hingga pelayanan di SPBU. Susah nunggu nih lah. Oh gitu ya. Biasanya mak mana? Biasanya mah inilah Pak. Oh mak inilah ya. Lama, biasanya rata-rata ngantri jam... Sejam, 2 jam. Pernah sampai 3 jam itu loh. Oh. Itu kerugian di kita apa Pak? Enggak juga Pak. Kalau yang sudah bertarik mah inilah. Stok dijaga, koordinasi diperkuat, dan kualitas layanan ditingkatkan agar masyarakat di seluruh Sumbaksel merasakan pelayanan energi yang stabil dan optimal. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat informasi dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, seorang asisten rumah tangga ditangkap polisi setelah mencuri emas dan mata uang asing di rumah majikannya. Ironisnya, pelaku melibatkan anaknya dalam aksi tersebut. MO, seorang asisten rumah tangga dibekuk polisi di Bandar Lampung usai mencuri perhiasan emas dan mata uang asing di rumah majikannya. Pelaku melibatkan anak untuk masuk ke kamar korban melalui lubang jendela. Dari pemeriksaan, aksi pencurian itu dilakukan pelaku karena terdesak kebutuhan ekonomi. Yang didapat adalah 1 buah gelang emas berat 17 gram, 1 batang logam mulia seberat 3 gram, 23 lembar mata uang asing yang terdiri dari tadi ada dolar Amerika, dolar Singapura, euro, yang kerugian ditafsir sekira 60 juta rupiah. Kini MO ditahan di Polresta Bandar Lampung dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Dari Bangka, saudara, seorang pria dibekuk petugas di Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung, usai mencuri dokumen penting dan sejumlah uang. Samsul, seorang residivis kambuhan kembali beraksi di Jalan Tanjung Timur, Toboali, Bangka Selatan, usai bebas dari penjara dengan kasus serupa. Kali ini ia mencuri dokumen penting dan uang tunai milik warga.
Kejadian terjadi saat korban sedang berada di kebun sawit dekat rumahnya. Saat kembali, korban mendapati pintu rumah terbuka dan sejumlah barang berharga hilang, termasuk SIM, KTP, STNK, ATM, ponsel, serta uang tunai 3 juta rupiah. Yang mana pelaku sendiri merupakan seorang residivis dan pelaku berinisial SM, warga dari Tobuali, Bangka Selatan. Untuk pelaku sendiri terdapat beberapa TKP, yang mana dari satu TKP ini terdapat BB yang kita amankan, yaitu berupa satu buah handphone milik korban serta satu pucuk senjata senapan angin. Dan ada kerugian yang lain berupa uang tunai senilai 3 juta rupiah yang dimiliki oleh korban. Samsul beserta barang bukti kini berada di Polres Bangka Selatan untuk proses hukumnya. Ia terancam hukuman sampai 5 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, polisi meringkus seorang penjamret ponsel yang menyasar mahasiswi di Kota Bengkulu. Pelaku ditangkap di rumahnya. Norpri 30 tahun tak berkutik saat tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu menangkapnya di rumahnya di Kecamatan Ratu Agung. Ia ditangkap karena menjamret ponsel seorang mahasiswi yang tengah berkendara pada malam hari. Bersama rekannya yang masih buron, pelaku berkeliling kota mencari perempuan yang lengah. Aksi mereka terjadi di Jalan Padang Jati ketika melihat ponsel korban tergeletak di dashboard motor. Pelaku langsung mendekat merampas ponsel itu sambil mengancam hingga korban nyaris terjatuh saat berusaha melawan. Dari laporan korban, Norpri akhirnya dibekuk, sementara rekannya masih dalam pengejaran. Korban itu dipepet oleh kedua orang tuaku dengan lokasi di Padang Jati. Di lokasi korban dipepet dan langsung diambil handphone. Jadi posisinya korban bersama temannya di kendaraan roda 2, di saat dipepet itu ada ancaman kekerasan hampir terjatuh. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan saudara menjelang akhir tahun, harga ayam potong dan telur ayam negeri di Pasar Minggu Kota Bengkulu melonjak tajam seiring meningkatnya permintaan. Kenaikan diprediksi berlanjut hingga periode Natal dan Tahun Baru. Pedagang mengakui harga ayam potong dan telur ayam negeri sudah naik cukup lama, namun lonjakan terjadi beberapa hari terakhir. Ayam potong yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini mencapai Rp45.000. Sedangkan harga telur ayam negeri naik dari Rp26.000 menjadi Rp32.000 per kilogram, tergantung ukuran. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan untuk program makan bergizi gratis, sementara stok di pasar tidak seimbang, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Hari ini ada perubahan harga 45. Sebelumnya 42. Udah berapa hari paling? 45 3 hari. Faktor utamanya ini permintaan MBG makin banyak, sedangkan ayam makin kurang dicatah. Ini kan jelang akhir tahun ada kemungkinan bakal naik lagi. Kemungkinan bisa naik lagi. Pedagang juga menyebut pasokan dari kandang berkurang karena harus dibagi dengan pedagang lain. Yang paling kecil sekali itu 52. Kalau yang kecil standar sekarang 1.800 per butirnya, kalau skarpetnya 54. Yang besarnya gini yang jumbo sekali lah udah 64. Yang besar biasa 60, 62. Ini penyebabnya apa? Ini penyebabnya karena MBG itu makanan gratis itu yang buatnya seperti itu. Harga diprediksi terus meningkat hingga periode libur akhir tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara dari Lampung, Saudara, Polresta Bandar Lampung menyalurkan bantuan sembako untuk warga korban bencana di 3 daerah Sumatera. Berbagai kebutuhan mulai dari makanan, pakaian hingga air minum akan dikumpulkan di Polda Lampung sebelum diberangkatkan ke wilayah terdampak. Polresta Bandar Lampung mengirimkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Bantuan berupa makanan, air minum, dan pakaian dibawa 3 truk Dalmas dan dikumpulkan di Polda Lampung. Belasungkawa, berduka, prihatin dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kami di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan Aceh, dan wujud kepedulian dari masyarakat dan anggota Polresta Bandar Lampung. Kami juga turut menyampaikan bantuan kemanusiaan. Bantuan dari penggalangan anggota Bayangkari dan para donatur diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak, serta mendorong warga lain ikut membantu korban bencana di Sumatera. Roma Afia Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. 2 dari 5 anggota komplotan pemalak yang menusuk sopir truk hingga tewas di kawasan Macan Lindungan, Palembang ditangkap polisi. Sementara pelaku utama dan 2 lainnya masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Nah, Pak, di sini kan dia mulai tersongkur kan? Kasus pembunuhan sopir truk di Simpang Macan Lindungan, Palembang mulai terungkap. 2 dari 5 pelaku ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang di tempat persembunyian mereka. Kedua tersangka masing-masing MA dan RS. Untuk memastikan peran tiap pelaku, polisi menggelar rekonstruksi di Polrestabes Palembang Senin 1 Desember 2025 petang. Dari 16 adegan yang diperagakan, RS diketahui memukul korban dengan bambu, sementara MA mencuri kartu tol milik korban. Setelah korban tersungkur, pelaku lainnya Dedek yang masih buron menusuk korban hingga tewas. Inisial R itu dia salah satu dari 5 kawanan. Perannya dalam kasus tersebut adalah memukul dengan menggunakan bambu. Sedangkan Alpian dia percobaan untuk mencuri kartu tol yang ada di dalam mobil korban. Artinya dari berapa pelaku itu 2 orang sudah diamankan? 2 orang diamankan, 3 orang kita sudah buatkan DPO-nya, masih sedang dalam proses pencarian. Himbau kepada rekan-rekan supaya teman-teman untuk segera menyerahkan diri daripada kami harus masyarakat tegas. 3 pelaku yang masih dalam pengejaran diimbau segera menyerahkan diri sebelum polisi mengambil tindakan tegas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sepeda motor milik seorang guru les di Palembang, Sumatera Selatan hilang dibawa kabur 2 pencuri. Aksi keduanya terekam kamera pengawas dan cepat menyebar di media sosial. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pencuri beraksi di sebuah rumah kawasan Siring Agung, Ilir Bar 1 Palembang. Salah satu pelaku mengenakan helm tampak mengendap-endap masuk halaman, sesekali menunda gerak saat warga melintas, sebelum akhirnya merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor. Pelaku lainnya menunggu di sisi pagar untuk memantau situasi. Pemilik motor Indah Salawa, seorang guru les yang tinggal di rumah tersebut sebagai asrama, baru menyadari kehilangan ketika temannya datang dan melihat pagar sudah terbuka, serta motor tidak lagi di tempatnya. Jadi kan saya kan pulang dari rumah, ini kan asrama. Nah, saya pulang dari rumah tuh sekitar jam 12 lewat pas orang lagi sholat Jumat. Saya parkir motor saya di sini. Saya tuh rencananya mau keluar lagi. Saya sholat, terus makan, saya istirahat bentar. Nah, tiba-tiba teman saya tuh Dian namanya, bilang, "Dah, motor kamu kemana?" "Di luar, Mbak," kata saya kan. Terus saya lihat, oh nggak ada. Terus sama-sama panik, jadi keluar. Habis itu lihat CCTV, oh ternyata ada 2 orang yang ambil, satunya nunggu di sana, satunya ambil. Nggak sampai berapa menit udah bisa, padahal itu di kunci stang. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Bar 1 dan korban berharap pelaku segera tertangkap. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari informasi lain, saudara, biaya perjalanan ibadah haji embarkasi Palembang 2026 ditetapkan 54,2 juta rupiah. Pelunasan dibuka 24 November hingga 23 Desember 2025.
Presiden mengeluarkan keputusan nomor 34 tahun 2025 yang menetapkan besaran biaya perjalanan ibadah haji untuk setiap embarkasi. Embarkasi Palembang biaya ditetapkan Rp54.206.922, turun sekitar Rp200.000 dibanding tahun sebelumnya. Pelunasan tahap pertama dibuka sejak 24 November hingga 23 Desember 2025 bagi calon jemaah yang sudah terbit istiqoah. Tahun ini jemaah akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi dengan kapasitas 445 penumpang. Jamaah kan dapat porsi kan sudah bayar 25 juta. Tinggal bayar kekurangannya itu di 29.206.922 rupiah. Karena syarat melunasi itu sendiri harus ada istiqoah kesehatan, ya. Sehingga ini bertahap. Maskapai kita pakai tahun ini ya dengan ketentuan yang sudah ada itu kita pakai Saudia yang kapasitasnya 445. Sehingga kemungkinan dengan jumlah jamaah yang ada kalau kita bagi kita hanya dapat 13 kloter lebih. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan juga resmi terbentuk dan mulai menjalankan tugas dengan fokus memperbaiki sistem penyelenggaraan haji untuk memastikan kelancaran ibadah tahun 2026. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya mewujudkan Palembang cerdas dimulai dengan penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas pembelajaran di kota ini. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Palembang dalam upaya mewujudkan program Palembang Cerdas. Penguatan sumber daya manusia, khususnya guru, sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemkot menargetkan setiap sekolah memiliki 1 guru bergelar magister sebagai bagian dari peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Harapan saya, mari kita sama-sama menerapkan dan mengimplementasikan program Palembang Cerdas. Maka dari itu, tadi sudah banyak inspirasi disampaikan. Bagi saya, yang penting karena ini menyangkut sumber daya manusia, kita kepengen sama para guru minimal setiap sekolahan ada 1 S2. Seluruh elemen pendidikan pun diajak berperan aktif dalam mendukung terwujudnya program ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, manajemen Sriwijaya FC menepis isu tunggakan yang beredar karena kabar tersebut turut mempersulit upaya mereka mencari sponsor untuk kompetisi Championship musim 2025-2026. Manajemen Sriwijaya FC kembali menegaskan isu mengenai tunggakan keuangan tidak lagi relevan. Setelah akuisisi, Digisport Manajemen menyatakan seluruh klaim utang yang sempat disebut mencapai 40 miliar rupiah telah dinyatakan tidak ada berdasarkan putusan pengadilan. Meski klub sebelumnya diwajibkan melunasi pajak sebesar 4 miliar rupiah. Isu tersebut dinilai berdampak pada kepercayaan calon sponsor yang kini lebih berhati-hati untuk bergabung. Ini sangat merusak branding Sriwijaya FC. Akhirnya sponsor itu masuk, melihat Sriwijaya FC ada utang 40 M itu, ketika dia pengen beli bantuan, takutnya ntar itu bakal dipakai untuk bayar utang, seakan-akan kayak gitu. Tapi bukan untuk beli pemain, untuk nge-branding brand mereka yang ada di baju SFC ke depannya kan. Nah ini sangat merugikan klub Sriwijaya FC. Untuk menjaga operasional klub, manajemen Sriwijaya FC mengaku masih banyak mengandalkan dukungan dan internal dari para pengurus. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, Saudara. Setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih, Saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Setelah sepekan pengejaran,
Tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap DS warga pelaju pelaku pembunuhan disertai perampokan seorang pengusaha kerupuk di Palembang. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di Bandung, Jawa Barat. Dari pelaku, polisi menyita senjata tajam, pakaian korban, linggis, serta 2 telepon genggam milik korban. Pemeriksaan mendalam mengungkap motif aksi ini, berawal dari sakit hati karena pelaku diusir saat melamar pekerjaan. Peristiwa bermula ketika DS datang meminta pekerjaan, namun amarah memuncak setelah korban menolaknya. Pelaku yang sehari-hari membawa senjata tajam langsung melukai korban hingga tewas. Setelah itu ia mengambil uang 2 juta rupiah dan 2 ponsel untuk bekal kabur ke Bandung. Tersangka sempat menjumpai korban yang notabene diikuti dengan sebuah pertanyaan untuk menanyakan apakah ada lokak untuk bekerja, namun korban mengatakan tidak ada dan menyampaikan kata-kata jauh-jauh lah. Inilah hal-hal yang mematik daripada perbuatan emosi korban. Di samping memang yang bersangkutan sudah menjadikan budaya menggunakan sajam atau senjata tajam sebagai bagian kebiasaan masyarakat kita. Pelaku tercatat sebagai residivis kasus perampokan di sebuah mal di Palembang. Karena perbuatannya, ia terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktur Utama PT SMB AHA menjalani sidang perdana dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan tol Betung, Tempino, Jambi di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam kondisi masih memakai peralatan medis, ia mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Musi Banyuasin. Terdakwa disebut menguasai dan memanfaatkan tanah negara seluas 1.756,53 hektar tanpa hak guna usaha. Lahan itu digunakan sebagai areal perkebunan PT SMB sejak 2019 hingga 2025 dan menimbulkan kerugian negara sebesar 127 miliar rupiah. Sendiri kita kalau dari pasal 2 kan sudah jelas ada kerugian keuangan negara. Kemudian dari pasal 5 pun itu terkait ada gratifikasinya, dan di pasal 9 itu sesuai dengan putusan sebelumnya yang mana sudah ada 2 terpidana yang dijatuhi hukuman terkait pemalsuan surat dalam perkara di Jalan Tol Tempino Betung. Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi. Catatan bagi kita bersama bahwa dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua kita juga kaget semua pihak, makanya ketika saya tanyakan apakah Pak Haji mengerti, dia tidak mengerti bahwa ini adalah salah satu bentuk yang dikatakan manipulasi atau penyelundupan hukum. Yang penting perkaranya jadi. Nah, lalu yang kedua, sebenarnya perkara ini adalah perkara pembebasan lahan demi kepentingan umum. Sidang tersebut akan dilanjutkan pada pekan depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC kembali menegaskan isu mengenai tunggakan keuangan tidak lagi relevan. Setelah akuisisi, Digi Sport Manajemen menyatakan seluruh klaim utang yang sempat disebut mencapai 40 miliar rupiah telah dinyatakan tidak ada berdasarkan putusan pengadilan. Meski klub sebelumnya diwajibkan melunasi pajak sebesar 4 miliar rupiah. Isu tersebut dinilai berdampak pada kepercayaan calon sponsor yang kini lebih berhati-hati untuk bergabung. Ini sangat merusak branding Sriwijaya FC. Akhirnya sponsor itu masuk, ngelihat Sriwijaya FC ada utang 40 M itu, ketika dia pengen beli bantuan, takutnya ntar itu bakal dipakai untuk bayar utang, seakan-akan kayak gitu. Tapi bukan untuk beli pemain, untuk nge-branding brand mereka yang ada di baju SFC ke depannya kan. Nah ini sangat merugikan klub Sriwijaya FC. Untuk menjaga operasional klub, manajemen Sriwijaya FC mengaku masih banyak mengandalkan dukungan dan internal dari para pengurus. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.